Ya, pertama-tama terima kasih kepada penyelenggara, ya, pengurus panitia di wihara ini. Juga terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyempatkan waktu untuk bersama-sama berlatih, belajar dalam setengah hari ini. Santai saja, rileks saja, kita tidak kejar setoran. Sang Buddha memberi perumpamaan yang sangat sederhana supaya mudah kita ingat tentang apa itu meditasi. Atau kalau sekarang yang lebih tepatnya adalah cita bawana, pengembangan batin. Ada 3 hal yang kaitannya dengan meditasi, yaitu perumpamaan tentang anak sapi yang tentu sangat liar, ya, atau apa sajalah, kucing yang masih liar, anjing yang masih liar. Ya, kalau pernah tinggal di desa atau pernah melihat, ya, anak sapi, anak kerbau itu sangat tidak bisa diam. Apa aja diseruduk, apa aja diterjang sama dia. Dan kalau itu bukan tempat dia, bukan tempat pemiliknya, tentu sangat merugikan. Apakah itu kebun, apakah itu bunga, semua dimakan, semua diterjang sama dia. Kemudian ada tali yang kuat, ada tonggak atau tiang atau pasak yang kuat. Kaitannya adalah batin atau pikiran kita yang belum terlatih itu seperti anak sapi yang sangat liar, tidak bisa diam. Atau di perumpamaan lain Sang Buddha mengibaratkan pikiran kita ini seperti ikan apa saja, yang diangkat dari kolam, dari air, lalu ditaruh di tanah. Apa yang terjadi? Dia menggelepar terus. Kenapa? Karena tidak nyaman. Atau seperti kera yang ada di pohon yang besar, dan pohon itu penuh dengan buah, apa yang terjadi? Secara alamiah kera itu juga tidak bisa diam. Meskipun di pipinya sudah penuh, maaf ya, sampai gembung itu, terus kanan kiri tangannya sudah penuh, dia tetap tidak bisa cukup. Dia tetap tidak bisa diam, terus mencari buah-buahan yang dia senangi. Pikiran kita seperti itu, sangat liar. Sehingga supaya bisa kita jinakan, membutuhkan tali yang kuat. Bukan tali biasa. Kalau tali biasa pedot, putus. Tali yang kuat. Kalau sekarang mungkin rantai ya, rantai besi. Nah, tali yang kuat ini pun tidak akan berguna kalau tidak ditambatkan di tiang, dipasak, di tonggak yang kuat. Jadi tonggaknya pun harus kuat. Kalau tonggak biasa kecabut. Ya, kalau pernah nyancang guguknya, nyancang peliharaannya, kalau tonggaknya, tiangnya itu kecil atau lemah, putus sama dia, ketarik, kecabut. Nah, inilah perumpamaan kita tentang bagaimana kita melatih batin kita. Pikiran yang belum terlatih, pikiran yang belum terasah, jam terbang, itu seperti binatang yang belum jinak. Tidak bisa diam. Dan itu memang sifatnya pikiran, tidak usah kaget. Nanti ketika duduk meditasi atau meditasi berjalan, pikirannya ke masa lalu, ke masa mendatang terus saja, tidak mau anteng di masa kini, nggak usah kaget. Bahkan memori-memori 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya, tiba-tiba muncul, dalam tanda kutip, nggak usah kaget. Memang itu sifatnya pikiran. Jadi ketahui saja, oh ingat masa lalu, oh ingat yang menyenangkan, oh ingat yang tidak menyenangkan, oh ingat kesedihan. Memang seperti itu, abaikan saja. Itulah sifat alamiahnya pikiran, tidak bisa diam. Sangat wajar. Makanya kalau nanti itu lolos diamati, jangan heran kalau ngelihat temennya itu cekikikan sendiri meditasi. Karena dia ingat yang lucu, yang menyenangkan. Nah, karena dia lolos mengamati itu, dia senyum-senyum sendiri. Ya biarin saja. Atau ada yang nangis-nangis sendiri sampai keluar suara. Kenapa? Karena dia lolos mengamati pikirannya, ingat memori kesedihan, ingat penyesalan dan sebagainya. Itu kalau lolos. Tapi kalau kita punya perhatian yang kuat, punya kewaspadaan, punya konsentrasi, ketika ya mungkin beberapa detik kita terbawa perasaan,
terbawa suasana, terus ingat, oh iya, saya harus melatih pikiran saya harus menjaga pikiran saya harus mengarahkan pikiran saya. Tidak terbawa, tidak mellow, ya, tidak baper. Nah itu. Nah, supaya pikiran ini bisa terkondisi, terarah, terkendali, nah dia butuh tali yang kuat. Supaya binatang yang belum jinak ini, anak sapi, anak kerbau yang liar ini bisa cukup anteng, harus dicancang, harus diikat oleh tali yang kuat. Tali yang kuat itu apa? Istilah kerennya adalah sati. Perhatian, kewaspadaan, aware. Atau ya termasuk konsentrasi juga. Nah, jadi kita harus memunculkan perhatian, tentu dengan rileks. Jangan tegang ya. Tegang nanti mumet sendiri. Makanya tetap harus dengan rileks. Ya. Nah, kemudian tali ini kalau tidak ditambatkan, tidak diikat di tiang yang kuat, tidak berguna. Tetap ucul, tetap kabur itu. Tetap nggak bisa diem binatang liar itu. Nah, dicancang, diikat di tiang yang kuat. Tiang yang kuat ini adalah objek. Nah, objeknya silahkan pilih sendiri, silahkan lanjutkan sendiri yang sudah terbiasa. Dan objek yang murah meriah, yang selalu ada adalah napas. Nggak usah bikin, nggak usah menyediakan, nggak usah persiapan. Karena selama kita masih hidup, kita punya napas. Meskipun tidak semua orang cocok, makanya bebas. Tapi objek yang tidak usah nyari, tidak usah bikin, tidak usah mengadakan, selalu ada karena kita masih hidup, adalah napas. Tapi sekali lagi, ini salah satu objek, bukan satu-satunya. Karena tiap orang punya kebiasaan masing-masing. Ya, anapanasati itu secara umum bisa di hidung, di sekitar hidung, bisa di kembung kempis perut. Kembung kempis perut itu pun efek dari anapanasati. Jadi itu objek yang populer belakangan, tetapi itu objek pun juga membantu. Jadi anapanasati di perut itu adalah, kembung kempis perut adalah efek dari kita bernapas. Jadi kalau orang pekaknya di kembung kempis perut, silakan. Kalau orang pekaknya di sekitar hidung, silakan. Pekaknya di tempat lain, silakan. Yang penting supaya anak sapinya anteng. Anak sapinya yang liar itu jinak. Itu. Ini 3 perumpamaan yang sangat mudah kita bayangkan, kita mengerti, dan mudah kita ingat. Dan itu memang seperti itu. Sehingga tetap rileks. Ya, rileks itu seperti ini. Pernah punya kucing atau melihat jenis kucing semua, harimau, singa, kucing di rumah dan sebagainya. Kan kucing kan kadang kalau dia punya anak kan suka mindahin ya. Suka, istilahnya tuh kucing beranak. Kayak kucing beranak nggak bisa diem, pindah mulu. Kenapa? Karena merasa nanti bayinya terancam. Nah, tentu kan kucing nggak seperti kita kan. Nggak seperti kita. Dia juga nggak punya babysitter kan. Sehingga dia memindahkan sendiri. Nah tentu tangan dia dengan tangan kita kan beda. Kaki depan dia anggap aja tangan, tapi kan fungsinya beda dengan kita. Nah sehingga dia memindahkan dengan apa? Dengan mulutnya, dengan giginya. Nah kucing ini ketika memindahkan anaknya supaya safety, supaya aman, kan di sini ya. Ya, soalnya kan dia nggak bisa bopong kayak kita kan. Nggak tahu nanti kalau mungkin ada latihan, ada sekolah kucing gitu ya, dia bisa gendong begini, ya nggak tahu di masa depan ya. Tapi alamiahnya kan dia pegang leher belakang si anaknya, ya kan? Nah, itulah rileks. Kalau terlalu kenceng, terluka leher si anaknya. Terlalu pelan, lepas. Nah, seni meditasi adalah seperti induk kucing, orang tua kucing, ya, ibunya ya, maaf bapaknya nggak tanggung jawab ya. Memindahkan anaknya ke tempat yang aman dengan digigit. Terlalu kencang, luka. Bahkan bisa mati si anaknya. Tidak ada tenaga, lepas. Tidak pindah. Tidak safety. Nah, seni batin, seni meditasi adalah cari tengah-tengahnya. Ini perumpamaan Sang Buddha yang sangat luar biasa. Jadi Sang Buddha memang super sempurna
dalam tata bahasa, kata-kata, diksi, bahkan contoh. Ya, semoga pernah melihat itu atau bisa membayangkan itu. Nah, relaksasi, meditasi yang kita cari, kita latih adalah tengah-tengah seperti itu. Itu suatu perumpamaan yang, karena dengan perumpamaan ini mudah dibayangkan. Kalau cuma dengan teori-teori kata-kata dan sebagainya, kadang agak susah. Tapi kalau pernah punya kucing, dia memindahkan anaknya, itulah perumpamaan tengah-tengahnya. Jadi kalau terlalu tegang, kita pusing. Terlalu santai, pules. Ya, kita tengah-tengah ya. Ketika ngantuk, ya, ketika loss, munculkan semangat. Ketika terlalu bersemangat, munculkan kesabaran. Jadi kalau apinya terlalu gede, kecilkan. Apinya terlalu kecil, naikkan. Nah, tengah-tengah. Seperti itu kurang lebih. Gitu. Dan satu lagi, kuncinya sabar. Sabar. Jadi waktu meditasi duduk, atur sendiri posisi duduknya, bebas. Jurusnya masing-masing, jangan terpaku temannya. Karena cara duduk kita belum tentu cocok dengan cara duduk teman belum tentu cocok dengan cara duduk kita. Kemudian waktu meditasi jalan, lakukan dengan perhatian. Objeknya di sentuhan atau di gerakan kaki, bukan di napas. Kalau di napas nanti nabrak. Jadi objeknya pada gerakan kita, pada sentuhan di kaki kita, di telapak kaki kita. Dan tidak harus dilambatkan, tidak harus. Jadi boleh dilambatkan karena mungkin suka dengan yang lambat, silakan, tapi bukan keharusan. Kenapa? Karena nanti kalau sampai lambat, lambat alamiah. Jadi cangkamana memang mondar-mandir. Memang jalan mondar-mandir, jalan bolak-balik. Kalau nanti memang lambat, kalau memang dia alamiahnya tidak lambat, kalau dia bisa lambat karena dia konsentrasi, karena dia fokus. Tapi kalau memang dari awal maunya dilambatkan, silahkan. Itu cuman ya kecocokan saja. Artinya maksudnya gerakan alamiah. Gerakan alamiah. Karena memang ada orang yang suka fokusnya karena lambat, silahkan. Tapi aslinya tidak dilambat-lambatkan secara sengaja. Aslinya. Ya kita mondar-mandir cangkamana, bolak-balik, tapi dengan perhatian yang objeknya adalah di sentuhan telapak kaki atau di gerakan kaki, terserah. Ya. Itu objeknya, bukan di napas. Kalau ketika berdiri stop, ya itu boleh seluruh tubuh kita rasakan, atau napas sejenak boleh, tapi ketika berjalan, bergerak, objeknya pada sentuhan. Itu saat meditasi, karena kita butuh variasi juga, butuh penyegaran. Kalau duduk terus, bagi yang belum terbiasa, ya nanti malah tegang. Jadi sejam duduk, sejam jalan, sejam duduk, sejam jalan. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi lanjutkan apa yang sudah dilatih, kuncinya adalah kesabaran, dan kesabaran itu tiada batas. Kalau ada batasnya itu belum sabar, makanya harus kita latih ya. Karena kesabaran itu seperti samudra yang sangat luas, yang sangat dalam. Nah, kemudian berusaha sebisa mungkin kesadaran, konsentrasi, batinnya saat ini. Makanya dibantu dengan tali yang kuat, perhatian, kesadaran, konsentrasi, sati, atau juga bisa fokus, sama saja nanti kurang lebihnya. Kemudian dibantu dengan objek. Meskipun satinya bagus, tidak ada objek, tetap dia akan keluar. Tetap pikiran akan ke masa lampau atau ke masa mendatang. Makanya tiga ini tidak bisa dipisahkan. Batin yang kita latih, kemudian batin latih ini dapat terarah, dapat terkendali dengan tali dan tonggak yang kuat. Nah itu. Jadi sebisa mungkin pikir, oh sudah berapa menit saya ngelamun. Tidak apa-apa, memang seperti itu. Segera disadari, ingat objek, ingat kesadaran. Ingat objek, ingat perhatian. Ingat objek, ingat konsentrasi. Oh mikir, oh besok kerjaan gimana sebagainya. Segera cepat-cepat disadari. Setengah jam, lumayan juga ngelamun setengah jam. Kembali lagi. Nggak usah merasa menyesal, nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa gagal. Memang seperti itu sifatnya pikiran, tidak mau anteng. Nah kita berlatih, tujuannya untuk membuat pikiran kita anteng. Kalau pikiran anteng, wah luar biasa, manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan puncaknya memang bisa pembersihan kotoran batin. Tapi kalau belum sampai pembersihan kotoran batin, pikiran yang terkendali, pikiran yang tenang, pikiran yang terarah, amat sangat berguna. Dan itu salah satu sumber kebahagiaan. Ya,
Ini masih ada sekitar 30 menit, kita duduk dahulu. Nah, karena kesepakatannya jam 9 baru mulai jalan, sejam duduk dan sampai selesai. Mau lebih sebetul. Ya, mari persiapan duduk silahkan diatur masing-masing.